Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita percaya 1-2 orang berkumpul dalam namanya Tuhan Yesus hadir. Saat hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, saat hari ini kita akan menyembah Tuhan, kita akan mau beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita akan memuji Tuhan. Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang Kau berikan kepada kami. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau mengakukan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah pujian kami. Bapa, kami anak-anak sekolah minggu Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan, mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, mau memberikan sesuatu yang lebih lagi Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kita sama-sama meskipun di rumah ya, kita angkat tangan kita memuji Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Sungguh-sungguh ya kita memuji Tuhan ya. Kita memuji Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Kita katakan, aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya. Amin. Saat ini kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan. Siapa di sini yang rajin membaca kitab suci? Siapa di sini yang rajin membaca Alkitabnya, membuka Alkitabnya? Atau mungkin jarang-jarang membaca Alkitab? Yuk mulai sekarang kita tetap rajin memuji Tuhan, rajin membaca ayat kitab suci. Supaya kita selalu ingat akan firman Tuhan. Kita puji Tuhan, baca kitab suci, doa setiap hari.
meskipun di rumah tepuk tangan anak-anak ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonика, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Lukas dan akhirnya Wahyu. Siapa yang hafal? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Titus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonика, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Lukas dan akhirnya Wahyu. Lukas dan akhirnya Wahyu, Lukas dan akhirnya Wahyu. Haleluya. Lagu ini mengingatkan buat adik-adik supaya adik-adik tetap mengingat ayat-ayat firman Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita buka hati kita lebar-lebar, pasang telinga kita lebar-lebar untuk kita mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong
Shalom adik-adik dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali untuk sama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Adik-adik yang luar biasa, walaupun hari ini kita tidak bisa berkumpul seperti bagaimana biasanya, kita boleh berkumpul di gereja kita, di rumah ibadah Tuhan, tapi kita tidak boleh lupa untuk tetap bersyukur. Amin. Hari ini Kak Santi merasa senang sekali bisa berkumpul atau bisa bertemu dengan adik-adik lagi. Kenapa? Kayaknya sudah lama banget ya kita tidak ketemu ya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Tadi kita semua sudah puji Tuhan. Sama siapa ya? Kak Miriam. Nah, pasti adik-adik semua senang bukan? Bisa sama-sama memuji Tuhan walaupun di rumah. Malah tambah senang malah. Ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik. Nah, kita tidak puji Tuhan sendiri karena di mana kita berkumpul Tuhan Yesus hadir. Sebelumnya Kak Santi mau menyapa dulu adik-adik semuanya. Semoga Tuhan dengan kasih-Nya boleh melimpahi kita semua, memberkati kita semua. Amin. Ada amin dong ya. Oke. Tadi kita sudah puji Tuhan nih. Ibadah tidak lengkap kalau kita belum mendengarkan yang namanya firman Tuhan. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kak Santi mohon dengan hati kita semua boleh duduk tenang, ambil sikap yang baik sebagai anak Tuhan untuk kita sama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya, untuk kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa, oke? Semuanya boleh ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Meskipun Kak Santi tidak lihat, Tuhan Maha melihat loh ya. Semua boleh lipat tangan dan tutup mata ya. Kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, yang telah melindungi kami semua sampai saat ini. Terima kasih kami sudah memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu untuk melindungi kami, menjadikan kami anak-anak yang taat, mau duduk diam dan dengar-dengaran. Berkati semua kami ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun ya adik-adik ya. Walaupun kalau kita keluar ke sana kemari selalu ada orang bilang, "Hei, hati-hati ada corona." Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita harus tetap semangat. Seperti saat ini, Kak Santi juga semangat mau mengajar firman Tuhan ini ya. Nah, Kak Santi mau tanya dulu nih. Dijawab di rumah aja deh. Yang jadi juri mama sama papanya ya. Nah, masih ingatkah firman Tuhan yang kemarin? Ayo siapa yang ingat, siapa yang lupa? Nah, firman Tuhan yang kemarin Kak Santi ingatkan lagi ya, tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Samuel. Nah, ingat gak ya kemarin siapa yang cerita? Ada Kak Ardi. Nah, hari ini Kak Santi juga mau ngajarin kita semua. Kita juga semua akan belajar dari salah satu tokoh firman Tuhan, tokoh Alkitab yang juga tidak kalah terkenal. Nah, di masanya. Wow, terkenal ya. Ya. Namanya adalah Daud. Nah, cerita ini hampir setiap saat, setiap tahun dalam kurikulum pasti kita pelajari. Adik-adik yang sudah kelas 1 sampai kelas 6, bahkan yang sudah SMP pasti ingat cerita tentang Nabi Daud. Amin. Nah, Bapak Daud ini adalah seorang raja yang dipilih Tuhan. Amin. Dia adalah raja yang dipilih Tuhan untuk menggantikan seorang raja bernama siapa ya? Nah, namanya adalah Raja Saul. Ya, namanya Saul. Loh, kenapa Kak Santi kok Raja Saul ini diganti? Emangnya kenapa? Dia buat dosa? Nah, benar kalau dia buat dosa dan dia tidak mentaati perintah Tuhan. Nah, Tuhan sudah mengatakan sebagai anak Tuhan yang baik, siapapun kita dalam keadaan apapun kita harus tetap mengindahkan nama Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Tapi karena Raja Saul tidak mengikuti Tuhan, maka Tuhan menggantikan dia dengan Daud. Kenapa Kak Santi? Kok Daud yang dipilih? Yeay, penasaran kan? Sekarang Kak Santi mau kasih tahu kita semua kenapa
Tuhan memilih Daud sebagai seorang raja. Nah, adik-adik yang sudah tahu boleh jawab di rumah. Mama papa tetap jadi juri ya. Siap-siap. Kak Santi bakalan cerita tentang seorang Daud. Kenapa dia dipilih oleh Tuhan menjadi raja, menggantikan seorang raja Saul. Nah, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 16 sampai pasalnya yang ke-24. Aduh, banyak banget Kak Santi katanya ya. Memang banyak. Nah, tidak akan Kak Santi bacakan semuanya. Adik-adik boleh belajar untuk membaca di rumah bersama-sama dengan keluarga ya. Jangan lupa dibaca dari 1 Samuel pasal 16 sampai pasalnya yang ke-24. Semuanya bercerita tentang seorang Daud yang dipilih Tuhan menjadi raja. Nah, di sini ada 6 poin yang akan Kak Santi bagikan untuk adik-adik semua. Poin yang pertama terambil dari 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7. Nah, adik-adik boleh buka baca Alkitabnya ya. Jangan lupa sediakan Alkitabnya di sampingnya. Boleh dibaca bersama-sama. Kak Santi akan langsung jelaskan saja kenapa Tuhan memilih Daud menjadi seorang raja. Yang pertama, dalam ayat ini Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan ketika memilih seseorang, Tuhan lebih melihat hatinya daripada melihat wajahnya dan parasnya. Nah, adik-adik tahu paras kan? Paras itu sama artinya dengan wajah. Nah, kita sebagai manusia juga tidak boleh menilai orang lain hanya dari wajahnya saja. Oh, Kak Miriam itu cantik ya. Oh, Kak Santi itu jelek ya, rambutnya keriting. Nah, tidak seperti itu. Nah, Tuhan melihat seseorang, anak-anak yang dicintainya dari hatinya. Itu adalah salah satu hal yang membuat Tuhan begitu cinta dan sayang kepada Daud. Kenapa? Karena Daud memiliki hati yang sangat mulia. Daud memiliki hati yang sangat cinta akan Tuhan. Yang kedua, adik-adik juga boleh sambil baca di dalam 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-1 sampai 51. Tapi ayat firman Tuhan yang Kak Santi pilih terambil dari 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-26. Nah, salah satu poin yang menunjukkan Daud adalah orang yang memiliki hati yang mulia dan cinta Tuhan, yaitu ketika dia bertemu seorang Goliat. Oh, Goliat, adik-adik tahu Goliat dong ya? Nah, Goliat adalah seorang tentara Filistin yang memiliki tubuh yang sangat besar. Siapa di sini yang tidak takut kalau ketemu orang gede? Ya, tahu tingginya berapa sih Goliat, adik-adik? Goliat memiliki tinggi kalau di Alkitab dikatakan 6 hasta. Wow, 6 hasta kalau kita pakai ukuran yang ada di kehidupan kita sehari-hari, tingginya sekitar 3,2 meter. Aduh, tinggi banget ya Kak Santi ya. Tinggi dong ya adik-adik ya. Nah, akhirnya ketika dia bertemu dengan Goliat, Goliat adalah seorang yang mulutnya kotor adik-adik. Dia menghina-hina nama Tuhan. Dia mengatakan bahwa Tuhan Allah dari Daud itu adalah orang yang tidak setia. Dia menghina, dia mengata-ngatai nama Tuhan. Sedangkan adik-adik tahu, Nabi Daud bukanlah orang yang suka menghina-hina nama Tuhan. Dia begitu menjaga nama baik Tuhan. Dia tidak mau nama Tuhan dihina-hina, sehingga dia sangat marah. Marah aku. Kenapa Goliat bisa melakukan itu? Nah, siapa Goliat ini ya? Berani-berani menghina nama Tuhanku. Daud adalah orang yang sangat menjaga nama baik Tuhan. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang salah untuk menyakiti hati Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena Daud sayang dan cinta sama Tuhan. Daud juga berpikir dengan sangat baik bahwa Tuhan sangat cinta dengan Daud. Nah, adik-adik pasti pernah mendengar sebuah firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Allah dengan sepenuh hatinya tidak akan dipermalukan. Oleh sebab itu, Daud tidak mau
nama Tuhannya juga dipermalukan. Nah, sama seperti Nabi Daud, kita mau belajar memiliki hati, memiliki mulut, memiliki tangan, kaki, tubuh kita yang selalu memuliakan nama Tuhan, bukan sebaliknya. Amin. Kita sama-sama mau menjaga sikap kita, perilaku kita, dan tutur kata kita untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Untuk itu kita akan lanjut lagi. Adik-adik boleh mendengar lagi. Jangan lupa Alkitabnya tetap di sampingnya ya. Kita akan sama-sama membaca dari 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-45 sampai 47, yaitu tentang keberanian dan kekuatan, kegagahan seorang Daud melawan seorang Goliat. Wow. Tadi adik-adik sudah Kak Santi bilang bukan? Goliat tubuhnya tingginya 3,2 meter. Orangnya pasti tinggi ya. Kak Santi aja tingginya 160. Berarti Kak Santi bedanya jauhnya berapa ya? Nah, orangnya besar adik-adik. Daud tingginya palingnya juga kayak Kak Santi ya. Tapi Daud itu orang yang sangat berani. Nah, adik-adik tahu enggak? Setiap hari dia selalu mengembalakan kambing domba ayahnya. Dia bertemu dengan singa, dia bertemu harimau, bertemu ular, tapi dia tidak pernah takut. Nah, dia punya hati yang percaya bahwa Tuhan memiliki kekuatan yang besar untuk menolong dia dalam keadaan apapun, sehingga dia berani mengalahkan seorang Goliat. Dia ngalahin Goliat pakai apa? Nah, cuma pakai sebuah batu kecil dan juga sebuah tongkat. Bayangkan loh ya, Goliat setinggi itu bisa dikalahkan hanya dengan sebuah batu kecil dan sebuah tongkat. Betapa beraninya Daud. Amin. Kita mau sama-sama belajar seperti Daud untuk sama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang berani. Apalagi berani melawan kebenaran. Amin. Jangan sampai kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang takut. Mau keluar pergi pipis kamar mandi, "Ma, anterin." Mau pergi beli-beli ke toko depan, "Kak, anterin." Nah, kita harus jadi anak-anak yang berani. Atau ketika kita lihat teman kita berbohong kepada guru kita, kita harus membela kebenaran. Kita katakan yang sebenarnya. Nah, itu adalah bukti dari hati kita yang mau menjaga supaya tidak melakukan kesalahan dan mau membela kebenaran dengan berani dan gagah. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang selalu baik dan selalu menolong kita. Nah, kita lanjut untuk poinnya yang selanjutnya ya. Poin selanjutnya adalah tentang Daud yang sangat menjaga hatinya untuk tidak melakukan dosa. Ya, yang selanjutnya adalah dari 1 Samuel pasal 24 ayatnya yang ke-5. Di situ dikatakan bahwa Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Aduh, nanti kalau adik-adik baca firman Tuhannya pasti ketahuan bagaimana jalan ceritanya sampai seorang Daud ingin dibunuh oleh Saul. Nah, Saul merasa kesal kepada Daud karena Daud mampu mengalahkan seorang Goliat, sedangkan Saul tidak bisa. Nah, itu adalah sikap iri hati yang tidak baik ya adik-adik. Tidak boleh dipakai, tidak boleh disimpan dalam hati. Oke? Nah, Daud saat itu sedang melarikan diri dari Saul. Tetapi suatu saat ketika dia berada dalam gua, tanpa sengaja Saul datang dan tidur dalam gua itu. Adik-adik tahu kan? Kesempatannya sangat besar bagi seorang Daud untuk bisa membunuh Saul. Tapi apa yang dilakukan Daud kepada Saul adik-adik? Meskipun Saul begitu membenci Daud, dia dikejar-kejar kemana-mana supaya dibunuh, tapi Daud tidak merasa benci. Daud juga tidak mendendam kepada Saul, melainkan dia merasa kasih dan cinta kepada seorang Saul. Ia berdoa bagi Saul kepada Tuhan agar Saul selalu diberkati Tuhan. Dia tidak membunuh Saul, dia tidak membalaskan dendamnya kepada Saul, melainkan ia mencintai Saul dengan sepenuh hatinya. Adik-adik, kita juga boleh belajar bersama-sama dari seorang Daud untuk tidak menjadi anak-anak yang pendendam. Kita mau belajar mengampuni dan mencintai sesama kita, termasuk juga musuh-musuh kita. Amin.
Kita harus jadi anak-anak yang patut dan cinta kepada Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, yang selanjutnya nih adik-adik, poinnya yang kelima. Tinggal satu ya. Harap tenang, duduk diam, tetap pasang telinga untuk dengar-dengaran. Karena setelah ini Kak Santi akan kasih ayat firman Tuhan untuk jadi ayat hafalan. Bagi adik-adik yang bisa menghafalkan, nanti akan dapat kupon. Nah, saat Natalan nanti pasti dapat kado yang luar biasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Amin. Nah, kita lanjut dulu ya. Oke, lanjut untuk yang selanjutnya. Adik-adik bisa sambil baca di 1 Samuel pasal 24 ayatnya yang ke-21. Nah, di situ ayat firman Tuhan yang menceritakan bagaimana Tuhan memilih Daud menjadi seorang raja. Dah, senang dan ya adik-adik bisa jadi raja, memimpin negara yang besar. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Daud setelah terpilih menjadi raja, ia bukan orang yang sombong. Wah, tadi dia sudah orang yang memiliki hati yang mulia. Dia sudah orang yang memiliki hati yang selalu berjaga-jaga. Dia tidak suka menghina dan mengkotori nama Tuhan. Dia juga selalu berbuat kebaikan. Sekarang, dia malah memiliki hati yang tidak sombong adik-adik. Akhirnya, dia selalu melakukan hal-hal yang menjadi berkat. Adik-adik tahu, dia sebelumnya pernah berjanji kepada Saul bahwa seluruh keturunan Saul tidak akan pernah dia musnahkan atau tidak akan pernah dia buat susah adik-adik. Karena dia sudah berjanji kepada Saul, dia menepati janjinya bahwa dia akan melindungi seluruh keluarga Saul dan memberikan mereka berkat yang melimpah-limpah. Nah, adik-adik, seringkali kita sebagai anak Tuhan seperti itu ya. Maunya kita kalau kita sudah jadi juara kelas, sudah punya uang yang banyak, kita jadi orang kaya, kita sombong. Nah, itu tidak boleh terjadi kepada kita. Amin. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang punya hati yang mulia dan tidak sombong. Oke? Kok jadi gini ya? Emang Kak Santi mau foto? Nah, ini untuk yang selanjutnya, yang terakhir, poinnya yang ke-6. Adik-adik boleh jadikan poin ini sebagai poin yang baik untuk kita belajar. Nah, satu hal yang sulit sekali adik-adik lakukan ketika ada di sekolah minggu. Nah, Daud adalah seorang yang memiliki hati yang suka memuji Tuhan. Nah, tahu adik-adik, Mazmur Daud, kenapa dikatakan Mazmur Daud? Karena semuanya isi dari Mazmur Daud adalah puji-pujian dari Daud kepada Tuhan. Haleluya. Luar biasa Daud ya. Dalam setiap keadaan apapun yang dia alami, dia tetap punya hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena bagi dia, dalam pujian, dalam setiap pujian yang dia keluarkan dari mulutnya menjadi kekuatan yang luar besar buat dia. Dia akan bisa jadi anak Tuhan yang luar biasa dan memimpin Israel untuk seterusnya karena dia selalu memuji Tuhan dengan hatinya. Nah, baiklah kita belajar dari Daud ya adik-adik. Dari poin 1 sampai poinnya yang ke-6, kita boleh ambil satu ayat firman Tuhan untuk boleh jadikan pegangan kita dalam ayatnya yang ke 1 Samuel pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-7. Adik-adik boleh jadikan itu sebagai ayat hafalannya adik-adik di rumah ya. Dibaca, dihafalkan, dan nanti di video sama adik-adik. Oke? Di video dikirimkan lewat nomor WA yang nanti ada di bawah sini. Oke? Siapa yang mengirimkan dengan hati yang sungguh-sungguh akan mendapatkan 1 kupon. Nah, kuponnya boleh ditukar pada saat nanti melakukan Natal bersama. Oke? Sip. Belajar dari Daud ya, jadi anak Tuhan yang baik. Sekarang kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Ayo kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat-Mu pada hari ini. Kami sama-sama boleh mendengarkan sabda-Mu yang luar biasa tentang seorang Daud yang memiliki hati yang takut akan Engkau. Sebagai anak Tuhan, kami mau jadi seperti Daud. Tuhan berkati kami, Tuhan urapi setiap hati kami. Dalam setiap langkah hidup kami mau memuliakan Tuhan, kami mau memuji Tuhan, dan kami meninggikan Tuhan. Karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus,
kami punya kekuatan yang luar biasa untuk menolong kami. Berkati kami semua, karena kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami semua sampai detik ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya, kami semua yang percaya kami boleh katakan amin.